Halo, bertemu dengan saya kembali di Bahas-Bahas Avatar Sentai Don Brothers. Kali ini kita akan membahas episode 12. Episode ini berfokus pada seorang idol yang suka bohong dan Taro yang tidak bisa berbohong. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya. Kita bahas alur ceritanya dulu. Jadi di Cafe Kaito kedatangan seorang pelayan baru yang akan menjadi idol. Dia bernama Kira Kilala, kita panggil Kira saja, tapi bukan Kira yang punya fetis tangan. Jadi Kira ini bekerja di Cafe Kaito sebagai pelayan. Tetapi Haruka tidak suka padanya, karena sikap Kira selalu merendahkan Haruka. Di cafe, Kira mendapatkan beberapa fans, karena mereka mengira Kira adalah idol. Mendengar itu Kira membenarkan kalau dia akan segera debut sebagai idol. Berpindah di kantor ekspedisi Taro. Di sana ada teman Taro bernama Kiriyama, dia ingin pergi ke terminal bus untuk memberikan makan siang kepada ibunya. Melihat ada roti melon kalau tidak salah, dia langsung mengambilnya untuk oleh-oleh ibunya karena jajanan itu lumayan langka dan ibunya suka jajanan itu. Karena itu dia mengambil semua roti melon itu. Tiba-tiba muncul atasan mereka dan menanyakan kemana semua roti melon di meja, karena dia juga ingin memakannya dan tiba-tiba di meja hilang semua. Langsung saja dia menanyakan ke Taro, karena Taro selalu jujur. Dengan kejujuran Taro, maka timbullah masalah. Taro mengatakan yang mengambil roti itu adalah Kiriyama. Langsung saja Kiriyama dihukum untuk membersihkan kantor selama 1 minggu, karena hal itu Kiriyama tidak bisa bertemu ibunya. Setelah itu Taro dimarahi teman-temannya karena tidak bisa mengerti perasaan temannya. Akhirnya Taro dilarang teman-temannya untuk bekerja besok atau teman-temannya akan berhenti dari pekerjaannya. Jadi meski berbohong itu salah, tidak selalu kebohongan itu buruk. Karena kejujuran Taro, malah membuat temannya terkena masalah. Berpindah di apartemen Bibi Haruka. Taro datang ke sana untuk meminta bantuan Haruka. Tetapi sebagai gantinya, Taro harus bekerja di kafe untuk menggantikan Haruka. Lalu Haruka memberinya kare andalan Haruka. Tetapi Taro selalu memberikan nilai kepada makanan yang dia makan. Nilai kare Haruka 25 poin, membuat Haruka menyesal memberikan karenya. Besoknya, Taro pergi ke kafe untuk menggantikan Haruka. Tetapi di sana malah ada konser Kira. Di sana fans Kira bertanya, beredar rumor, apakah kamu adik perempuan Karin? Mendengar itu Kira berbohong dan mengatakan kalau itu benar. Karena kebohongan ini, nantinya Kira akan kehilangan fansnya. Kembali ke Taro, dia bertanya kepada Kira kenapa kau tidak memakai seragam. Kira mengatakan kalau dadanya sesak, tetapi Taro yang jujur langsung menyuruh untuk melepas busa Kira. Sebagai kaum Adam, kalian jangan mengatakan itu ya, meski kalian tahu. Karena sangat tidak sopan. Berpindah ke seorang fans maniak idol atau kita panggil saja otaku, karena dia tidak ada namanya. Otaku ini sangat menyukai idol dan hasrat terbesarnya adalah memiliki idol itu, karena itu dia dirasuki Hitotsuki. Dan target pertama dia adalah seorang idol di promosi cola. Kembali ke Cafe Kaito, di sana mereka semua berkumpul karena Tsubasa ingin berterima kasih pada mereka, karena sudah merawatnya saat sakit. Tetapi sesampainya di sana, malah dikejar polisi membuat Tsubasa lari lagi. Dan parahnya, Taro malah memberitahu arah Tsubasa lari karena ditanya. Kejujuran Taro ini tidak ada obatnya. Saat itu juga, ada Pasayama di sana. Saat melihatnya, Taro merasakan sesuatu yang mengartikan kalau Taro bisa merasakan sesuatu yang berbahaya dari Pasayama, yaitu Juto. Setelah itu polisi pergi dan Taro dimarahi semua anggota-anggota, karena dia tidak bisa berkata bohong. Lalu mereka semua mencoba menyuruh Taro berkata bohong, tetapi bukannya bisa mengatakannya, mau bicara saja tidak bisa. Karena hal itu Taro sampai pingsan dan mati sebentar, setelah itu dia terbangun. Dengan ini mereka semua tahu kalau Taro berbohong bisa membunuhnya. Malamnya, Sonoi melawan Juto Kucing, tetapi berhasil kabur. Setelah itu muncul Taro yang ingin curhat dengan Sonoi.
Taro menceritakan kepada Sonoi kalau dia tidak bisa berbohong. Sonoi lalu menjelaskan, kebohongan itu ada yang baik, jadi ada beberapa kebohongan yang baik, tidak selalu yang bohong itu salah. Ada kebohongan yang lebih baik berbohong untuk kebaikan yang lain. Setelah itu kita diperlihatkan Kira yang sedang menelpon kakeknya. Jadi Kira ini ingin menjadi idol karena dia berjanji pada kakeknya untuk menjadi idol dan membanggakan kakeknya. Janji itu Kira buat saat kecil. Saat ditelepon dia cuma bilang akan memulai debutnya, kalau dibilang bohong sih tidak. Karena nanti Kira benar-benar memulai debutnya. Keesokan harinya di kafe Kaito. Di sana kedatangan Karin yang dirumorkan kakak dari Kira. Karin datang ke sana untuk meluruskan rumor yang beredar. Jadi Kira bukan adik ataupun junior dari Karin. Karena itu, semua fans Kira pergi semua. Karena kecewa, Kira lari dari kafe dan ditemukan pingsan di jalan. Saat ditanya, dia mengatakan diserang monster. Jadi ada berita mengatakan para idol diserang monster. Karena itu Kira berbohong diserang monster agar dikira dia adalah idol sungguhan. Setelah itu, Kira melanjutkan dramanya dengan datang ke kafe memakai perban di kakinya, agar dikira sakit. Tetapi hal itu ketahuan dan Kira lari lagi dari kafe. Tiba-tiba dia berteriak dan Taro segera menuju arah teriakan Kira. Ternyata sekarang benar, kebohongan Kira menjadi kenyataan. Kira sekarang diserang Hitotsuki bernama Uchuki. Kira diserap Uchuki karena dia adalah idol. Melihat itu Taro dan kawan-kawan segera berubah untuk melawan Uchuki. Pertama mereka semua melawan para Anoni, tetapi karena kelamaan kalau memakai form biasa dan mereka ingin pamer form baru. Mereka semua menjadi Robotaro, dan dengan form itu Uchuki dapat dibuat terkapar sebelum kalah. Tiba-tiba muncul banyak Anoni, memaksa mereka untuk bergabung menjadi Don Oni Taijin seukuran manusia. Para anggota agak kaget saat pertama kali berubah, karena tidak mengira tubuh mereka bersatu menjadi Don Oni Taijin. Dengan Don Oni Taijin, para Anoni yang banyak tadi langsung lenyap dengan satu kali tebasan berputar. Setelah itu Uchuki kalah dan menjadi Uchuking. Taro langsung merubah Don Oni Taijin menjadi raksasa dan melawan Uchuking. Don Oni Taijin lalu melawan Uchuking. Kaki Tsubasa dapat membuat Don Oni Taijin berlari kencang. Kaki Haruka membuat Don Oni Taijin bisa menendang kencang dengan kaki Haruka. Sayap Tsuyoshi dapat membuat Don Oni Taijin terbang dan tangan Shinichi dapat memukul musuh bertubi-tubi. Dalam pertarungan ini agak terganggu, karena Tsubasa yang takut ketinggian, sesuai dengan peran dia sebagai anjing yang memang takut ketinggian. Akhirnya dengan serangan finisher mereka bernama Don Bros Paradise, menggabungkan dua pedang mereka menjadi satu, menjadikan pedang itu jadi panjang, lalu menusuk 6 buah persik dan menebaskan pedangnya ke lawan. Langsung membuat lawan kalah. Setelah itu semuanya kembali dan Taro membantu Kiriyama bertemu dengan ibunya di terminal bus. Tidak lupa memberinya oleh-oleh roti melon. Lalu kita diperlihatkan kalau Kira telah menjadi idol dan cerita berakhir. Sekarang saatnya babak penjelasan. Jadi episode kali ini berfokus pada kebohongan. Kira seorang yang ingin menjadi idol berbohong pada kakeknya agar kakeknya senang, karena Kira berjanji pada kakeknya akan menjadi idol untuk menyenangkan kakeknya. Tetapi pada akhirnya kebohongan Kira malah menjadi kenyataan. Karena Kira memang akan memulai debut singlenya. Lalu ada Taro yang tidak bisa berbohong. Jika Taro berbohong, maka dia bisa mati. Entah bagaimana bisa Taro mati kalau berbohong, mungkin ini keunikan Rasdon. Diperlihatkan saat Taro disuruh mengatakan kalau aku perempuan, dia tidak bisa mengatakan itu dan malah mati sebentar, lebih tepatnya mati suri, setelah itu dia sadar kembali. Lalu kejujuran Taro ini membuat masalah di kantornya. Temannya bernama Kiriyama dihukum karena Taro jujur mengatakan Kiriyama yang mengambil semua roti melon. Tetapi pada akhirnya Taro membantu Kiriyama bertemu ibunya. Sekarang kita ke Hitotsuki kali ini. Dia adalah Uchuki, referensi dari Kyuranger. Dari kepalanya saja mirip Kyutama. Untuk inangnya tidak memiliki nama, karena itu saya sebut dia otaku, karena menyukai para idol melebihi orang normal. Karena hasrat dia untuk memiliki semua idol, membuat dia menjadi Uchuki. Uchuki sendiri memiliki kemampuan menyerap para idol, hampir mirip dengan Kaizokuki, tetapi tidak mendapat kemampuan korban. Lalu dia berubah menjadi Uchuking. Uchuking memiliki referensi dari mecha utama Kyuranger, yaitu Kyuren-Oh.
Dari kepalanya sudah terlihat mirip si Voyager. Ditambah 5 bola di tubuhnya. Tetapi warna tangannya tidak sesuai dengan Mecha Kyuren. Untuk adegan Avatar Gear yang keluar tidak diperlihatkan lagi. Mungkin memang begitu. Selanjutnya kita review Don Oni Taijin. Bentuk Don Oni Taijin lumayan bagus, meski proses penggabungannya lumayan mudah dan simpel. Untuk ukuran versi DX dia sangat besar dibandingkan mecha-mecha pendahulunya, dan versi Minipla-nya baru mau dirilis. Kalian bisa lihat gambarnya, jujur lebih bagus DX-nya, tapi untuk sendi dan pose lebih baik Minipla. Dalam proses penggabungannya, kita melihat semua anggota menaiki perahu menuju suatu pulau. Itu sebenarnya merujuk ke kisah Momotaro yang akan ke Pulau Oni untuk melawan Oni. Tetapi malah mereka menjadi Oni. Nama Don Oni Taijin sendiri memiliki kata Oni. Kembali ke proses penggabungan. Taro menjadi tubuh utama, Haruka menjadi kaki kanan, Tsubasa menjadi kaki kiri. Shinichi menjadi tangan kanan dan kiri. Tsuyoshi menjadi armor bahu yang sekaligus sayap dan menjadi pedang. Untuk tiap bagian juga memiliki kekuatan masing-masing. Seperti Tsubasa yang bisa membuat Don Oni Taijin berlari kencang. Haruka bisa menendang dengan cepat. Shinichi bisa memukul dengan cepat dan Tsuyoshi bisa membuat Don Oni Taijin terbang. Untuk Taro, dia yang mengendalikan tubuh mecha itu. Untuk serangan akhirnya bernama Don Bros Paradise, menebas musuh memakai pedang mereka yang disatukan menjadi panjang. Tetapi satu hal yang menjadi pertanyaan saya. Kenapa harus menusuk 6 buah persik untuk menebas lawan? Menebas biasa lebih masuk akal daripada seperti itu. Untuk pembahasan episode kali ini cuma sedikit yang bisa dibahas. Karena cuma ada Taro yang tidak bisa bohong dan debut Don Oni Taijin. Untuk episode selanjutnya akan menjadi duel dari Taro dan Sonoi yang berujung identitas masing-masing terbongkar dan pertemanan mereka berakhir. Untuk Hitotsuki selanjutnya adalah Shiyudenki, yang tercipta karena seorang bibi yang ingin mendapatkan perhatian. Oh iya, selanjutnya Taro juga mokat. Judul episode selanjutnya Selamat Tinggal Taro. Mungkin sekian video kali ini dan jika ada salah kata mohon maaf. Yang belum subscribe, segera subscribe dan agar tidak tertinggal video terbaru, kalian bisa nyalakan tombol loncengnya. Jika kalian suka konten seperti ini, bisa tekan tombol like dan komen di kolom komentar. Kalau kalian punya teman yang suka tokusatsu, kalian bisa share video ini pada mereka, bisa perorangan atau grup. Akhir kata dari saya, dan see you next video. Adios.